Hai, perkenalkan nama saya Saskia Syifa Putri Fitriantoro dari kelas 10 F1 nomor urut 27. Saya di sini akan storytelling tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang berkembang di Jawa Barat pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, letak pusat Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berada di antara Sungai Citarum dan Sungai Cisadane. Sumber sejarah kerajaan ini diantaranya adalah Prasasti Tugu, Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Muara Jantan, Prasasti Jambu, Prasasti Cidenghyang, dan Prasasti Pasir Awi. Selain prasasti, sumber sejarah kerajaan ini adalah naskah Wangsakerta. Menurut naskah ini, Kerajaan Tarumanegara pada mulanya adalah sebuah desa kecil bernama Tarumadesha yang didirikan oleh pengungsi India bernama Jayasingawarman. Semakin lama, desa ini berkembang pesat dan menjadi kerajaan bernama Tarumanegara. Selama masa berdirinya Tarumanegara dipimpin oleh 12 raja, yaitu Raja Jayasingawarman, Raja Dharmayawarman, Raja Purnawarman, Raja Wisnuwarman, Raja Indrawarman, Raja Candrawarman, Raja Suryawarman, Raja Kertawarman, Raja Sudawarman, Raja Hatiwangsawarman, Raja Nagajayawarman, dan Raja Linggawarman. Tarumanegara mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Purnawarman. Pada masa pemerintahannya, ia menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, menyusun pustaka yang berupa undang-undang kerajaan, peraturan angkatan perang, siasat perang, serta silsilah dinasti Warman. Kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara adalah pertanian, peternakan, juga perdagangan. Mengingat letaknya yang strategis berada di dekat Selat Sunda, kerajaan ini juga mengadakan hubungan dagang dengan Cina dan India. Dalam kehidupan beragama, sebagian besar masyarakat Tarumanegara memeluk agama Hindu, sedikit yang beragama Buddha, dan masih ada yang mempertahankan agama nenek moyang yaitu animisme. Kebudayaan kerajaan ini bisa dikatakan cukup maju. Hal ini terbukti dengan adanya penggalian sungai untuk mencegah banjir dan sebagai saluran irigasi. Terlihat pula dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf pada prasasti yang ditemukan. Kerajaan ini mulai runtuh pada masa pemerintahan Linggawarman. Ia memiliki 2 orang putri yang bernama Dewi Manasih dan Soba Kencana. Dewi Manasih kemudian menikah dengan Tarusbawa, sedangkan Soba Kencana menjadi istri Dapuntahyang Sri Gayansa yang merupakan pendiri kerajaan Sriwijaya. Karena itu, tahta Tarumanegara jatuh pada suami Manasih, yaitu Tarusbawa. Pada masa pemerintahan Tarusbawa, ia lebih memilih mengembangkan kerajaan Sunda yang merupakan bawahan Tarumanegara sendiri, dan kemudian mengganti kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda.